Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 6 November 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 13, dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, mintalah Roh Kudus menuntunmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu selalu berharap doa dan permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Jika saat ini kita sedang meminta sesuatu dari Tuhan, pasti selalu kita bawa dalam doa-doa kita. Bisa saja permintaan kita kepada Tuhan supaya diberi keturunan, supaya diberikan pekerjaan atau naik jabatan, dan hal lainnya. Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika doa-doa kita tidak dijawab atau tidak diberikan Tuhan kepada kita? Padahal semua yang kita minta tersedia bagi Tuhan. Apakah kita mau protes kepada Tuhan? Itulah sebabnya dalam firman Tuhan hari ini, Yesus berkata bahwa Roh Kudus pun akan diberikan kepada kita jika kita memintanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang hal berdoa, tentang keajaiban kasih dan kemurahan Allah yang siap memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Roh Kudus adalah hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada kita, karena Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan yang benar, memberi kita hikmat dan pengertian dalam memutuskan, dan membantu kita untuk tetap setia dalam kepercayaan kita. Itulah sebabnya jika permohonan kita belum atau tidak diberikan Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita agar kita tetap percaya bahwa itu semua karena kehendak Tuhan. Namun, untuk menerima Roh Kudus, kita perlu memintanya dengan tulus dan rendah hati. Kita juga perlu bersedia untuk membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, mengendalikan pikiran, hati, dan tindakan kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita meminta Roh Kudus dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan iman, maka kita akan menerimanya sebagai hadiah terindah dari Allah, melampaui semua yang kita harapkan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami umat-Mu, menuntun hidup kami supaya kami hidup menurut kehendak-Mu. Kami sungguh memerlukan Roh Kudus-Mu, karena kerajaan Allah bersifat rohani dan tidak dapat melihat kerajaan Allah secara fisik dan mengalami kedaulatan Allah hanya dengan
secara jasmani, hanya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat memiliki relasi yang real dengan Tuhan dan mampu melakukan kehendak-Mu. Juga dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami memiliki cara pandang yang sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu berkarya untuk menuntun kami ke jalan kebenaran firman-Mu, hidup benar dan hidup kudus di jalan Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Anugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Mampukan kami selalu mengucap syukur dalam segala kondisi yang kami alami. Tuhan kiranya berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau dirawat di rumah sakit. Tuhan menopang mereka yang lemah dan berbeban berat, yang mengalami berbagai masalah dan pergumulan. Tuhan yang menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.